Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatur Rahman dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan jenis topologi yaitu peer-to-peer. Yaitu dengan mengkomunikasikan atau menghubungkan antara dua Windows atau Windows ke Windows. Terus kita akan menyeting IP juga. eh, Terus kita akan disable firewall, kemudian ping IP, terus membuat user account dan men-share file atau data. Nah, di sini yaitu dengan cara pertama-tama dengan cara kita akan membuat Windows dengan cara klik kanan. Nah, di sini terdapat Node, kita klik Node. Terus di sini Windows, klik Windows. Karena jumlah Windows yang ingin kita gunakan yaitu 2, jadi kita masukkan di sini 2. Sini saya juga ingin memberikan namanya di sini yaitu PC. Itu langsung saja kita save. Nah, di sini sudah ada tampilan, sudah dapat tampilannya Windows atau PC. Sini saya ingin memberikan kabel antara PC 1 ke PC 2 dengan cara mengklik ikon kontak seperti ini, terus kita hubungkan ke PC 2. Kita langsung save saja. Nah, di sini kita akan mengaktifkan Windows-nya atau PC. Nah, setelah terdapat ikon warna hijau seperti ini, jadi sudah running Windows-nya. Kemudian kita akan masuk ke tampilan PC atau Windows-nya. PC 1 dan PC 2. Ini karena terkendala jaringan tadi, jadi agak lama masuk ke mode bootingnya ya. Jadi kita sudah masuk masih dalam mode booting. Jadi sambil menunggu untuk masuk ke tampilan PC 1 dan PC 2, lihat dulu. Dua sudah tampil. Jadi di sini saya ingin memberikan tampilan IP, teks IP-nya. Saya akan memberikan di sini teks IP-nya agar mudah untuk mengingat IP yang kita masukkan di IP di PC 1 atau PC 2. Ini kita menggunakan dengan cara ketik teks. Kemudian di sini kita sudah dapat mengetik IP yang ingin kita masukkan nanti ke PC 1 atau ke PC 2. Di sini saya akan menggunakan mengetik IP yang ingin saya masukkan nanti di PC 1 atau PC 2. Subnet masknya 255.
255.0. Kita duplikat. Sini IP-nya di PC2 itu 92.168.1.2. Sampai masnya 255.255.255.0. Mungkin sudah tampil ya tampilan dari PC1 dan PC2. Oke, sini sudah tampil PC1 dan PC2. Di sini saya akan menyeting IP atau memberikan IP untuk PC1 dan PC2 dengan cara ketik start Windows, terus kita masuk ke control panel. Nah, seperti ini control panel, kita klik, terus kita masuk ke network and internet. Klik network and internet, terus ini kita klik view network status and test. Terus change adapter setting. Nah, di sini biasanya ada dua Ethernet karena kita menggunakan emulator, terdapat kekurangan yang tidak dapat menfungsikan wireless, wireless seperti WiFi dan Bluetooth. Jadi hanya satu Ethernet saja di sini. Nah, di sini saya akan memberikan IP atau setting IP-nya. Kita klik kanan Ethernet ini. Jadi properties. Di sini ada Internet Protocol version 4. Jadi eh, kita klik itu, terus properties. Nah, di sini kita sudah dapat men-setting IP yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, saya juga akan memberitahu apa itu address. IP address. IP address itu adalah identitas untuk sebuah komputer dalam suatu jaringan internet. Berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang ingin kita gunakan. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah setting IP-nya, memberikan IP, kita klik OK. Kemudian kita juga memberikan IP untuk PC2 dengan cara sama seperti tadi, yaitu masuk ke Start Windows, terus Control Panel, Network and Internet. Salah masuk tadi ya, network internetnya. Sini View Network and Status Text. Terus kita klik Change Adapter Setting. Kemudian kita Properties, klik kanan, terus Properties. Terus kita masuk di Internet Protocol version 4. Sini kita akan memberikan IP untuk PC2 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita akan klik OK. Nah, di sini saya akan mencoba apakah PC1 dan PC2 telah terhubung dengan cara memping IP address-nya. Di sini cara mempingnya kita masuk ke CMD atau command prompt, terus kita ping IP
dari PC2. In IP PC2. Jika PC1 dan PC2 sudah terhubung, maka di situ terdapat bacaan atau kalimatnya seperti reply form kalau sudah terhubung. Di sini belum terhubung antara PC1 dan PC2 karena di sini terdapat bacaan request timeout, jadi belum terhubung. Nah, biasanya situ firewall dari PC1 dan PC2 masih aktif. Jadi kita akan menonaktifkan firewall PC1 dan PC2. Cara kita masuk ke Start, Windows, terus Control Panel. Firewall ini seperti pengaman dari security ya, untuk mengamankan PC kita atau komputer. Nah, di sini kita akan masuk ke Windows Firewall. Nah, di sini aktif ya, atau aktif firewallnya. Di sini kita cara menonaktifkan, kita klik ini, turn Windows Firewall on or off. Sini kita akan aktifkan firewallnya. Nah, seperti inilah tampilan dari firewall yang sudah kita nonaktifkan. Sini kita akan menonaktifkan juga firewall di PC2 dengan cara masuk ke seperti tadi, masuk ke Start Windows, terus Control Panel, kemudian System and Security, Windows Firewall, terus kita nonaktifkan firewallnya. Nah, seperti inilah tampilan firewall kalau sudah dinonaktifkan. Di sini saya akan mencoba ping kembali. Apakah PC1 dan PC2 sudah terhubung? Di sini saya akan ketik IP address dari PC2. Seperti inilah kalau PC1 dan PC2 telah terhubung. Terdapat reply form. Jadi PC1 dan PC2 sudah terhubung. Di sini kita juga sudah dapat men-share file antara PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Dengan cara kita close semua dulu biar lebih bersih tampilannya. Dengan cara kita masuk ke folder. Kita pilih mana yang kita ingin share. Di sini saya masuk ke user. Terus ini saya akan membuat folder baru yang sini saya beri nama kelompok 4. Kelompok 4. Oke, di sini cara men-share-nya kita klik kanan file atau folder yang kita buat tadi, terus kita properties. Nah, di sini ada sharing, kita klik sharing, terus share. Sini kita atur menjadi everyone, bukan everybody. Terus kita add. Terus di sini everyone, kita setting juga di sini menjadi red rate. Artinya PC2 bisa menghapus file yang dikirim atau yang di-share dari PC1 dan sebaliknya. Di sini langsung kita share saja. Oke, di sini sudah ada tampilan atau
kalimat don't, kita klik saja don't. Terus kita close. Nah, di sini kita ingin melihat apakah folder atau file yang kita buat tadi sudah tershare ke PC2. Dengan cara kita panggil IP dari PC1 sang pengirim. Kita klik IP-nya di sini dengan cara dengan cara backslash 2 kali, terus kita ketik IP yang kita masukkan tadi di PC1, yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Nah, di sini kita belum membuat user akun. Jadi tadi kita langsung masuk saja, belum membuat user akunnya. Di sini memang ketentuannya untuk membuat user akun, password, dan username. Kita klik OK saja. Nah, di sini cara membuatnya, kita masuk ke PC1, terus membuat user akunnya dengan cara masuk di Start Windows, terus klik Control Panel. Nah, di sini ada user akun. Terus kita masuk ke user akun. Sini ada create password. Hmm, bukan mungkin. Kita masukin user akunnya. Di sini ada change account type. Salah masuk tadi ya. Nah, kita klik potato. Terus di sini ada create a password. Nah, di sini kita sudah dapat membuat password yang ingin kita masukkan. Kita masukkan password yang simple-simple saja dan mudah diingat. Terus saya masukkan passwordnya 1234566. Terus kita akan confirm passwordnya. Kita buat tadi 1234566. Sini kita ketik saja potato. Bebas sih mau ketik apa di situ. Penting beda dari password yang kita buat tadi. Di sini saya membuat uh, atau mengetik potato. Terus kita akan create passwordnya. Kita akan coba lagi untuk cek apakah sudah dapat tershare atau belum file yang kita share tadi. Dan cara seperti tadi backslash ketik IP sang pengirim 92168.1.1. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan username. Tadi username yang saya buat tadi potato. Terus masukkan password. Password yang tadi kita buat. Passwordnya 1234566. Kita oke. Nah, sudah terdapat file yang kita share tadi dari PC1 ke PC2. Di sini kelompok 4 masih kosong foldernya. Di sini saya ingin mencoba untuk men-share gambar. Bersih-bersihkan lagi dulu. Sini saya akan share gambarnya. Kita copy gambarnya.
Terus masuk ke folder yang kita buat tadi, yaitu kelompok 4. Sini saya akan paste gambar tadi yang saya copy. Sini sudah terpaste ya. Kita akan cek apakah gambar yang kita share tadi telah tershare. Kita masuk ke PC2, terus masuk ke folder kelompok 4. Nah, di sini sudah terdapat eh, gambar yang kita share tadi. Sudah terdapat atau sudah tampil ya gambarnya. Oke, demikianlah tadi eh, penjelasan dan prakteknya eh, topologi jenis peer-to-peer. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Irwansyah dengan NIM 230209501027. Kelas PTKC angkatan 2023. Program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Jadi, kali ini saya akan melakukan sebuah konfigurasi mikrotik menggunakan aplikasi software yang namanya Winbox. Tujuan dari pembuatan video konfigurasi ini guna memenuhi tugas final pada salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah komunikasi data. Jadi di konfigurasi kali ini ada beberapa hal yang akan saya lakukan, yakni yang pertama mendownload aplikasi software yang namanya Winbox. Nah, VI jadi Winbox ini merupakan salah satu software aplikasi yang umum digunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi sebuah mikrotik berbasis GUI atau tampilan layar grafis yang akan memudahkan pengguna atau user dalam mengkonfigurasi si mikrotik. Yang kedua yang saya akan lakukan adalah menghubungkan semua node atau perangkat dalam satu jaringan yang terhubung langsung oleh mikrotik. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan fitur bridge untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan tersebut. Pastinya dalam menghubungkan setiap node tersebut dibutuhkan yang namanya IP address. Nah, apa sih itu IP address? Jadi IP address ini merupakan serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seperti komputer, laptop, dan sebagainya yang terhubung dalam sebuah infrastruktur jaringan, baik itu jaringan yang cakupannya luas seperti antar negara maupun jaringan yang cakupannya kecil dan sedang atau bisa disebut dengan local area network. Nah, untuk konfigurasi kali ini kita juga diinstruksikan agar si node ini mendapatkan IP secara otomatis dari si mikrotik. Jadi caranya itu dengan menyeting IP DHCP server. Si klien atau node yang terhubung langsung dengan mikrotik akan mendapatkan alamat IP otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur IP satu per satu ke setiap perangkat yang terhubung dengan mikrotik. Selanjutnya kita juga dituntut dalam konfigurasi kali ini gimana caranya agar semua klien yang terhubung dengan mikrotik mendapatkan layanan atau dapat mengakses internet. Nah, caranya gimana? Jadi disinilah kita membutuhkan yang namanya fitur NAT. Nah, dengan mengatur NAT, router mikrotik dapat mengubah alamat IP sumber perangkat di jaringan lokal menjadi alamat IP publik yang diberikan oleh ISP atau
yang menyediakan layanan internet. Yang mana dalam konfigurasi nantinya itu layanan yang menyediakan internet kita adalah modem. Hal ini memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk mengakses internet tanpa memerlukan alamat IP publik yang berbeda-beda untuk setiap perangkat. Baik, di sini langsung saja kita praktekkan. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menambahkan perangkat virtual yang nantinya akan kita butuhkan dalam konfigurasi. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan satu buah mikrotik, kemudian tiga buah PC sebagai klien, dan juga modem yang akan menyediakan layanan internet nantinya. Nah, cara untuk menambahkan perangkat tersebut itu kita cukup klik kanan pada tampilan layar, kemudian di menu objek kita pilih network. Di sini pertama yang kita masukkan atau kita tambahkan perangkat adalah modem internet. Untuk namanya di sini kita ubah jadi modem internet. Untuk tipenya itu kita pilih yang NAT agar mendapatkan internet nantinya. Kita save. Kemudian perangkat yang kita butuhkan selanjutnya adalah satu buah mikrotik. Caranya seperti tadi, kita klik kanan, kemudian kita pilih node. Pada tampilan ini selanjutnya kita pilih mikrotik router OS. Nah, untuk perangkatnya itu kita hanya membutuhkan satu, jadi kita tetap satu di sini. Terus namanya itu mikrotik dan cuma itu yang kita setting, nggak ada yang lain. Oke, langsung saja kita save. Kemudian tiga buah PC. Nah, di sini tuh kan ada tiga buah PC. Jadi PC yang pertama itu kita menggunakan PC Windows, terus kedua PC lainnya itu kita menggunakan virtual PC. Ini dimaksudkan agar nantinya si server ini tidak terlalu berat jika kita menggunakan PC Windows semua. Jadi nanti takutnya itu servernya itu berat. Kita tambahkan yang pertama itu adalah isi Windows. Caranya seperti tadi, pada bagian objek kita klik node, kemudian kita pilih Windows. Untuk jumlah perangkatnya itu satu, kita ubah namanya menjadi PC Windows. Oke, cuma itu yang kita setting, kemudian kita save. Kemudian kita tambahkan juga dua buah virtual PC. Nah, kita pilih virtual PC. Di sini kita tambahkan dua perangkat, kemudian namanya klien saja, dan cuma itu yang kita setting. Kemudian kita save. Nah, kurang lebih untuk perangkat yang kita gunakan seperti ini, ada modem, ada mikrotik, dan tiga buah PC. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menghubungkan setiap perangkat ini dengan cara menarik kabel. Nah, untuk si modem ini kita tarik kabel mikrotik ke modem, kita hubungkan melalui Ethernet 1 ya. Kita hubungkan melalui Ethernet 1. Kita save. Kemudian untuk si PC Windows ini kita hubungkan menggunakan port Ethernet 2. Kita save. Dan untuk klien 3 kita gunakan Ethernet 3. Begitupun dengan klien 4, kita tarik kabel dan kita hubungkan melalui Ethernet 4. Nah, kurang lebih untuk tampilan topologinya seperti ini. Selanjutnya kita jalankan semua perangkat-perangkatnya dengan cara klik kanan, kemudian kita start atau kita
arahkan kursor ke PC, kemudian ada tanda segitiga di atas, itu start. Kita klik, juga kita jalankan semuanya. Nah, setelah selesai kita tambahkan perangkat-perangkatnya dan kurang lebih untuk topologinya seperti berikut. Ya, ini sudah mencakup topologi yang luas ya karena kita sudah dapat mengakses internet nantinya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengoperasikan si mikrotik ini. Nah, caranya itu tadi yang saya jelaskan di atas, yaitu menggunakan sebuah software aplikasi yang namanya Winbox. Jadi, bagaimana caranya untuk mendapatkan si Winbox? Caranya itu kita harus mendownload software Winbox-nya di internet. Masalahnya sekarang si PC ataupun klien yang ada di bawah ini belum dapat mengakses internet. Jadi si internet ini hanya mencakup mikrotik dan si modem. Jadi di sini tuh sudah mencakup internet, tapi di bawahnya ini atau PC-nya ini belum mendapatkan akses internet. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menghubungkan langsung si PC Windows ini dengan modem agar kiranya nanti langsung dapat mengakses internet. Langsung saja kita coba. Yang pertama kita putuskan terlebih dahulu kabel penghubung antara PC Windows dengan si mikrotik. Kita klik kanan, kemudian kita delete. Begitupun dengan kabel yang menghubungkan modem dan mikrotik. Kita hapus. Klik kanan, kemudian delete. Nah, kemudian langsung saja kita tarik kabel dari modem internet ini ke PC Windows. Kemudian kita save. Si PC Windows ini nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis dari si modem. Nah, otomatis juga pastinya si PC ini akan eh, bisa mengakses internet dari si modem. Kemudian kita jalankan. Mungkin untuk video ini saya percepat saja karena waktu bootingnya itu sangat lama. Baik, kita sudah masuk. Jadi, bagaimana caranya kita mengetahui bahwasanya si PC ini sudah mendapatkan akses internet dari modem? Itu dapat kita lihat di notifikasinya. Jadi, di sini si internet yang kita dapatkan dari modem masuk lewat network 5. Jadi, di sini kita sudah dapat mengakses internet juga. Di sebelah kanan di network 5 itu kita sudah dapat mengakses internet. Kemudian selanjutnya kita langsung saja mendownload aplikasi Winbox. Caranya kita klik pada bagian Chrome. Kemudian di bagian search ini kita ketikkan download Winbox. Nah, ketika sudah tampil kita pilih pada bagian mikrotik ini. Jadi di sini tuh menyediakan aplikasi orinya ya. Jadi dari perusahaan aslinya. Kemudian kita klik. Kemudian kita pilih Winbox.
kita pilih yang 64 bit. Nah, di sini sudah proses mendownload. Nah, jadi di sini kita sudah mendownload aplikasi yang namanya Inbox. Kita lihat dulu. Kalau sudah ada, kita download. Nah, di sini sudah ada. Jadi untuk konfigurasi, maaf. Jadi untuk proses mendownload Winbox di PC Windows ini sudah berhasil. Baik, untuk aplikasi software Winbox-nya sudah kita download. Karena kita sudah memiliki aplikasi yang kita butuhkan, selanjutnya kita hubungkan ulang seperti topologi awal tadi. Kita hubungkan si PC Windows ini dengan mikrotik dan begitu dengan modem internet. Kita hapus terlebih dahulu kabel yang menghubungkan PC Windows dan internet. Kemudian kita tarik ulang kabel dari PC Windows ke mikrotik. Kita pilih di sini Ethernet 2. Kemudian untuk modem ke mikrotik kita pilih Ethernet 1. Instruksi selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke aplikasi Winbox yang mana kita nantinya akan menyeting atau konfigurasi di dalam mikrotik ini melalui media Winbox. Pertama kita masuk ke PC Windows. Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini proses booting itu lumayan lama ya. Jadi kita tunggu atau nanti saya percepat videonya. Kita langsung masuk ke dalam eh, aplikasinya Winbox. Nah, setelah itu pada bagian ini kita pilih Neckboards. Kita pilih match address dari si mikrotik tadi yang terhubung dengan si PC ini. Kemudian kita pilih connect. Nah, kurang lebih untuk tampilan awal si aplikasi Winbox itu seperti berikut. Ini untuk passwordnya kita cancel aja. Nah, hal pertama yang kita lakukan setelah masuk ke dalam aplikasinya itu kita memberikan alamat IP address kepada semua klien yang terhubung dengan mikrotik. Sesuai dengan instruksi tadi, bahwasanya setiap PC itu mendapatkan IP otomatis dari mikrotik. Jadi kita atur terlebih dahulu di pada bagian menu break. Jadi kita cari di bagian sini itu bagian menu break. Kemudian kita pilih bridge. Kita tambahkan nama interface-nya. Kita berikan saja nama bridge 1. Kemudian kita oke. Selanjutnya ke tabel berikutnya yakni import versus di samping si bridge tadi yang telah kita atur. Kita pergi ke situ, kemudian kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita menambahkan semua interface yang akan terhubung dengan brick ini, yaitu Ethernet 2,
Kemudian kita masukkan lagi Ethernet. Kemudian kita masukkan lagi Ethernet 3, Ethernet 2 maksudnya. Maaf tadi ada kesalahan. Di sini kita masukkan eh, Ether 3, kemudian kita oke. Kemudian di console kita masukkan Ethernet 2. Kemudian kita masukkan lagi Ethernet. Kemudian kita masukkan lagi Ethernet 4. Nah, untuk pembuatan brick pada aplikasi Winbox ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan setting IP brick yang telah kita buat tadi. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian kita pilih menu address. Nah, di sini kita add atau tambahkan untuk alamat IP-nya itu kita pilih 192.168.1.1/24. Ini kita gunakan di interface brick yang tadi telah kita buat. Kemudian oke. Nah, ini ada IP1, jadi ini itu IP yang didapatkan dari si internet atau modem yang kita tambahkan tadi. Jadi secara otomatis dia akan memberikan alamat IP kepada Mikrotik. Instruksi selanjutnya kita akan atur DHCP server yang mana akan memberikan IP secara DHCP atau otomatis kepada semua klien yang terhubung dengan Mikrotik. Caranya kita atur, kita pergi ke IP. Sebentar saya keluarkan dulu di sini supaya lebih enak dilihat. Kita pergi ke menu IP ya, seperti tadi menu IP. Kemudian kita pilih bagian DHCP server. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatur DHCP server, tapi kita akan menggunakan salah satu cara yang bisa dibilang cukup mudah ya, yaitu menggunakan DHCP setup. Kita pilih DHCP setup. Kemudian untuk interface-nya itu kita pilih interface grid yang telah kita buat tadi. Kemudian kita next, next. Di sini adalah gateway-nya yakni 192.168.1.1. Kemudian kita next. Di sini adalah range IP yang digunakan dalam pembagian IP-nya. Kemudian kita next. Ini DNS server adalah kalau tidak salah IP Google. Kalau tidak salah. Kemudian kita next. Ini kita defaultkan saja. Dan oke. Untuk pembuatan DHCP server kurang lebih seperti itu. Nah, setelah settingan tadi, harusnya semua klien ya, harusnya sebentar, harusnya semua klien ini ya, ini PC ini mendapatkan IP secara otomatis dari si Mikrotik ini. Mari kita coba caranya. Jadi langsung saja kita coba apakah betul-betul si PC ini PC Windows klien 3, klien 4 itu mendapatkan IP secara otomatis dari server atau dari Mikrotik ini. Kita coba cek.
Untuk PC Windows pertama ya, di sini kita sudah berada di tampilan PC Windows. Kita masuk dulu ke dalamnya. Kemudian untuk cara ceknya, apakah kita mendapatkan IP dari mikrotik itu, pada bagian sini di pojok kanan bawah ada icon logo laptop. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Open Network and Sharing Center. Kemudian kita pilih di sini change adapter setting. Kemudian di Ethernet 2 ini ya, kita klik kanan. Ingat kita klik kanan, kemudian kita pilih status ya, kita pilih status. Kemudian pada tampilan ini kita pilih yang namanya details. Jadi sudah muncul alamat IP atau IP address yang telah diberikan oleh Mikrotik ya, yang telah diberikan Mikrotik kepada PC Windows, yakni dengan IP 192.168.1.254 dengan subnet max itu 255.255.255.0 atau prefix 24. Nah, jadi di sini si PC Windows ini sudah terhubung dengan si Mikrotik melalui Ethernet 2 dengan IP sekian 192.168.1.254. Nah, begitupun kita akan cek di bagian klien 3 dan klien 4. Tapi bedanya di sini, di tampilan klien 3 dan klien 4 itu tidak seperti ini atau tidak berbasis GUI, tampilan antarmuka user gitu, ya kan? Nah, jadi di klien ini dia itu menggunakan tampilan seperti command prompt atau tampilan yang hanya memunculkan tulisan atau barisan antara penggunanya. Ya, jadi kita akan memasukkan perintah ke dalamnya atau memberikan instruksi ke dalamnya untuk nantinya akan direspon. Kita coba masuk ke klien 3. Di sini kita menggunakan instruksi khusus. Untuk pertama itu kita gunakan instruksi IP DHCP. Nah, fungsinya IP DHCP ini si si PC 3 ini meminta IP kepada Mikrotik. Dalam artian si klien ini sekarang menjadi klien server. Kita masukkan kata perintah IP DHCP. Kemudian kita enter. Nanti di sini akan muncul IP yang diberikan otomatis oleh Mikrotik dan juga gateway-nya. Nah, sudah kita lihat di sini IP yang diberikan oleh si Mikrotik yakni 192.168.1.253/24 menggateway ke Mikrotik dengan IP yang telah kita buat tadi di Mikrotik 192.168.1.1. Nah, untuk PC atau klien 3 ini sudah terhubung dengan si Mikrotik. Selanjutnya kita tes untuk klien keempat ini. Untuk caranya sama seperti di klien 3, kita masukkan kata perintah IP DHCP, maka akan muncul otomatis IP yang diberikan oleh si Mikrotik. Nah, di sini IP yang diberikan oleh Mikrotik adalah 192.168.1.252/24. Juga menggateway ke si IP Mikrotik tadi, yakni 192.168.1.1. Nah, untuk cek IP DHCP di semua klien ini sudah berhasil. Lanjut ke instruksi selanjutnya dan yang terakhir adalah kita dituntut
ya, kita dituntut bagaimana caranya agar semua klien ini dapat mengakses internet dari modem ini, ya. Ingat bagaimana caranya supaya si klien ini, PC Windows, klien 3 dan klien 4 itu mendapatkan IP, mendapatkan akses internet dari si modem. Nah, disinilah kita perlu eh, yang namanya sebuah fitur di dalam mikrotik ini yang namanya firewall. Jadi di sini dia yang akan menghubungkan jaringan lokal ini dengan jaringan luas atau dalam artian yang akan menghubungkan dengan internet gitu. Baik, untuk cara mengaturnya itu pertama kita masuk kembali ke dalam menu Winbox. Kita masuk kembali ke menu PC Windows. Kita masuk ke aplikasi Winbox, langsung masuk di match address, kemudian kita enter. Untuk password kita cancel saja. Nah, di sini cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke bagian menu IP. Ya, kita masuk ke bagian menu IP, kemudian kita cari ke bawah yang namanya firewall. Ya, kita cari yang namanya firewall. Kita klik. Nah, pastikan kita berada di tabel NAT ya. Pastikan kita berada di tabel NAT. Kemudian kita tambahkan, pastikan juga kita berada di pertama itu kita setting itu ada dua tabel. Yang pertama di bagian general, kemudian yang kedua itu berada di bagian action nantinya. Pastikan di sini chainnya itu src NAT untuk mengubah alamat IP sumber dari paket yang keluar dari jaringan lokal ke jaringan eksternal. Dalam hal ini internet. Ini memungkinkan perangkat dengan alamat IP privat dalam jaringan lokal bisa berkomunikasi dengan jaringan luas menggunakan alamat IP publik itu. Output interface yang kita gunakan juga adalah interface Ethernet 1 karena port itu mikrotik itu terhubung dengan modem. Jadi di out interface-nya ini kita hubungkan dengan Ether 1 karena mikrotik ini terhubung dengan modem melalui Ethernet 1. Jangan lupa chain-nya itu kita gunakan srcNAT. Kemudian kita pindah ke tabel berikutnya yaitu bagian action. Nah, di sini actionnya itu kita pilih yang namanya Masquerade. Nah, jadi kenapa kita di sini pilih action yang namanya Masquerade? Karena ini akan menggantikan alamat IP privat dari perangkat di jaringan lokal menjadi alamat IP publik dari router. Jika alamat IP publik router berubah secara dinamis, Masquerade akan menyesuaikannya secara otomatis. Ini memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk terhubung ke internet menggunakan alamat IP public router tanpa perlu konfigurasi manual yang rumit. Jadi kita langsung apply dan oke. Nah, untuk konfigurasi NAT di Mikrotik sudah selesai. Jadi harusnya setelah kita mengatur NAT di Mikrotik ini semua klien ini PC Windows, klien 3 dan klien 4 itu dapat mengakses internet. Jadi mari kita coba secara bersama-sama. Pertama kita coba di PC Windows. Kita buka Chrome. Kemudian kita pilih cari di eh, pencarian youtube.com.
Harusnya sudah bisa terbuka ya. Nah, sudah dapat mengakses internet. Adapun cara kedua untuk mengecek apakah si PC Windows ini mendapatkan internet atau dapat mengakses internet, yaitu dengan cara menggunakan command prompt. Jadi di sini kita akan mengetikkan nama domain atau IP dari situs-situs online lainnya. Seperti contohnya di sini kita ping IP Google, ping 8.8.8.8. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah teruji. Kemudian kita pilih lagi ping, masukkan nama domain google.com. Kita enter. Nah, sudah reply from TTL. Kemudian kita ping lagi nama domain youtube.com. Kita enter. Harusnya ini juga sudah bisa. Jadi si PC Windows ini ya ceritanya si PC Windows ini sudah dapat terhubung dengan si mikrotik dan juga dapat terhubung dengan internet gitu ya. Sudah dapat terhubung ke internet. Kemudian kita coba yang klien 3 dan klien 4. Di pertama itu kita masuk ke dalam terminal atau si PC klien ini. Pertama saya akan masuk ke dalam PC klien 3. Kemudian saya akan ping dengan mikrotik terlebih dahulu apakah dia terhubung. Kita ping gateway-nya itu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Nah, jadi sudah terhubung. Di sini ada from TTL. Kemudian kita ping Google ya. Contohnya kita ping Google atau YouTube ya. Kita coba ping Google itu 8.8.8.8. Kita enter. Nah, sudah by test from 8.8.8. Kemudian kita ping lagi contohnya itu ping menggunakan nama domain contohnya youtube.com. Harusnya ini bisa. Nice, sudah berhasil. Jadi ceritanya ini si klien 3 dengan mikrotik ini sudah saling terhubung dan juga sudah saling terhubung dengan internet oleh klien 3. Jadi klien 3 ini sudah dapat mengakses internet gitu. Untuk caranya di klien 4 itu sama seperti di klien 3. Kita ping pertama itu IP mikrotik atau gateway-nya 192.168.1.1. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita ping lagi IP Google 8.8.8.8. Kita enter. Harusnya sudah bisa sih untuk ping YouTube juga. Ping nama domain youtube.com. Atau kita coba ping google.com. Maaf, typo. Ping masukkan kata perintah ping kemudian Google, maaf
tidak ada. Nah, jadi intinya si PC klien ini sudah terhubung atau sudah dapat mengakses internet. Jadi di sini semua klien ini sudah dapat mengakses internet dan sudah dapat saling bertukar informasi antara klien 4 dengan klien 3, klien 3 dengan klien PC Windows atau sebaliknya, klien 3 dengan klien 4. Mari coba kita buktikan. Nah, jadi saya ulangi, di sini kita akan melakukan testing sesama antar user. Jadi saya sekarang berada di PC 3 dan akan ping atau melakukan tukar informasi dengan si klien 4. Coba saya ping IP dari klien 4 itu kalau nggak salah 192.168.1.253 ya, 253 192.168.125 berapa tadi? 253. Biasanya ini berhasil ya. Nah, sudah berhasil. Begitupun sebaliknya ya, jika kita lakukan testing di klien 4 kepada si klien 3. Di sini untuk IP klien 3 itu 192.168.1.254. Jadi kita ping di sini ping 192.168.1.254 ya, 254 kemudian kita enter. Harusnya bisa. Oke. Mungkin itulah praktikum dari saya atau konfigurasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.